Rangkaian perjalanan eksploratif di Blora telah membuka mata soal potensi Blora sebagai penghasil energi migas terbesar di Jawa Tengah. Namun eksplorasi Blora tak bisa berakhir begitu saja. Melengkapi kepingan puzzle perwajahan Blora, Explore ini mendatangi sastrawan Susilo Tour. Adik kandung novelis terkemuka tanah air Pramoedya Ananta Tour ini adalah sosok penting dalam rangkaian cerita tentang Blora. Jadi saya itu kepengen mati di Blora karena sayangnya sama Blora. Apa yang bikin sayang dari kota ini? Susilo mengungkap sisi lain Blora dari kacamatanya, sekaligus dari sudut pandang karya sastra Pramoedya Ananta Tour. Gimana kabarnya, Mbak? Kabur. Kabur ini Ya, ya terima kasih mau jauh-jauh dari Solo. Solo sini kan 5 jam. 5 jam, iya. Ngomong Blora, kalau nggak mampir ke rumahnya, ke rumah Mbak Asus dan Pak Pram. Ini bukan rumahnya Pram, bukannya rumah saya. Lalu, rumah bapak saya. Rumah bapak. Ya, Warisan. udah berapa tahun, Pak? Dibangun tahun 23, jadi tahun ini 1 abad. 1 abad tahun Selesai ini. tahun 25. Tahun 25 seabad Pramoedya. Iya. Kami sudah merencanakan mau bikin acara besar-besaran. Nanti ya. Yang nangani anak saya nanti. Ya. Nah, kalau bagi Mbak Sus sendiri, Blora di mata Mbak Sus itu seperti apa? Saya itu di luar negeri kaya, seneng, pacar banyak. Karena akar rumput saya pulang ke Indonesia. Kenapa? Di luar negeri itu hanya kepengen makan tempe goreng itu sampai nangis. Nggak bisa makan di sana tempe goreng? Bukan, ya karena nggak bisa makan tempe, saking rindunya tanah air itu begitu. Pulang ke Indonesia tahu-tahu saya dimamah biak oleh orang Blora. Dihina, di ini, di itu. Semua kena kepala saya. Iya. Saya itu dituduhannya kan tahanan G30S. Ya. Enggak benar. Saya itu tahanan imigrasi karena paspor saya dicabut. Harusnya tahun September diperpanjang. Saya ke Desember itu mau ke Italia, mau jalan-jalan. Kepengen ketemu rumahnya Juliet, tahu? Romeo dan Juliet. Kepengen nyoba Venesia. Yeah. Kepengen tahu yang namanya Menara Eiffel. Bukan Eiffel kan Perancis, Menara Pisa. Menara Pisa. Yang miring. Pisa, ya, yang kepengen kenalan sama bintang film terseksi dan tercantik dari Italia. Siapa? Lara Carla Bruni. Siapa namanya Pak lupa ya. Sugeng orangnya, tahu Sugeng? Susu Ageng. Lah, siapa nih? Nah, itu kemudian yang bikin ternyata paspor saya udah dicabut. Nah, itu loh sebenarnya saya itu tahanan imigrasi. Iya. Nah, Mbak Sus melihat Blora sampai balik lagi ke Blora. Ya karena akar rumput saya di sini itu kepengen pulang ke Blora, mau mati di Blora. Jadi saya itu kepengen mati di Blora karena sayangnya sama Blora. Karena apa yang bikin sayang dari kota ini? Ya karena saya lahir di sini, no place like home. Tahu nggak no place like home? Tidak ada tempatnya seperti rumah. Iya, makanya saya pulang ke Indonesia tahu-tahu di sini ya kayak gitu. Orang banyak kan nggak kenal, sudah banyak yang nggak kenal. Angkatannya kan berubah. Iya. Nah. Kalau Mbak Sus kan dari lahir kemudian balik lagi ke sini, melihat perkembangan Blora sekarang seperti apa? Kalau menurut saya ya daripada waktu saya di sini ya sangat berubah. Contohnya ini aja, desa ini ya. Ini desa RT 1 kan. Saya kecilnya di sini. Dulu itu kebanyakan orang sini itu jualannya sirih. Sirih buat ini nginang. Sekarang itu Mbak di sini itu kira-kira 50 kakak. Saya hitung di situ ada 10 keluarga guru. Saya perhatikan 10 keluarga guru. Semua punya motor. Cuma satu wanita tua itu, Mbak Lat nama itu nggak punya karena sudah tua. Dan motor nggak 1, 2 Mbak. Ada yang 3, ada yang 4. Saya hitung lagi, kira-kira ada 10 keluarga guru ya. Terus yang punya mobil itu kira-kira hampir 10. Artinya? Kaya. Kaya karena sekarang mobil itu status. Lu siapa? Lah nggak punya mobil.
kelas lain. Makin sejahtera berarti. Iya, artinya udah makmur. Kotanya saya buka perpus ini tahun 2006 ketika Pram meninggal. Ya. Sekarang umurnya sudah 17 tahun. 17 tahun. Orang ke sekolah guru aja hampir 10 orang. Belum ada satupun yang baca buku di sini. Kayak apa melaratnya budaya baca di literasi di ya, tempat sini. Kalau dari luar Blora rame orang-orang itu. Iya. Nah, kalau di buku-bukunya Pak Pram sendiri ada nggak yang menggambarkan soal Blora? Ada, misalnya contohnya jangan panggil aku Samin. Ada yang nulis begitu. Ada juga anak Japah, tahu Japah? Dari sini 15 kilo itu. Umur 13 sudah nulis buku. Pribumi. Pribumi kan kayak bumi manusia. Umur 13. Di bukunya Pak Pram yang Samin yang menggambarkan Blora itu, dideskripsikan seperti apa Blora itu? Ya miskin, seperti di situ cerita dari Blora kan ada yang namanya Inem. Ya. Nah, Inem itu teman main Pram, umur 8 tahun dikawinkan. Rumahnya di belakang ini. Dulu ada rumah joglo belakang ini. Orang tuanya tukang belantik, tahu belantik? Kalau jual beli sapi apa itu, ibunya tukang pijit. Nah, itu keluarganya 3 orang. Nyami yang kemudian dijadikan Inem, adik lagi yang namanya Marion terus jadi Kampion, terus adiknya lagi perempuan si Nah itu loh, Sunah itu, 3 itu. Nah itu suatu malam Pram itu dengar, ya, Pram itu masih tidur sama ibunya, ingat nggak Mbak? Masih tidur sama ibunya waktu kecil itu. Dia tanya sama ibunya, kenapa kok Inem nangis? Dengar kan dekat. Iya, karena rumahnya di belakang. Ibunya jawab, dikeloni bojone. Jadi Inem itu kawin 8 tahun, itu kawin sebenarnya kawin kontrak, Mbak. Ngerti kawin kontrak? Suami disuruh kerja untuk mengerjakan sawahnya, pekarangannya. Tapi anak yang umur 8 tahun itu digauli, nangis. Ketika Pram jadi pengarang itu, ketika saya ikut dia ke Jakarta, Nyami itu, Inem itu diajak Pram ke Jakarta. Kan teman karibnya kan. Iya, sahabat. Nah, inilah yang kemudian jadi bencana buat Pram. Suatu kali istrinya Pram itu orang Betawi kan, itu ngadu sama Mbak Yu saya. Katanya Inem mau diperkosa oleh Pram. Hati, Inem mau diperkosa Pram, terus Pram diusir dari rumah istrinya itu. Sebelum Pram diusir istrinya, saya diusir dulu oleh Pram bertiga. Dari Tanah Abang, terus kami pindah ke Rawamangun, tahu Rawamangun Jakarta. Di sana kita ngontrak di rumah petak. Pram kemudian nyusul ke sana, padahal rumah petak itu kan pas. Pram tidurnya di teras, di teras rumah. Ini nginep sama kami, cuma bawa motor, motor apa Sparta, apa dulu ada tahu ya motor Sparta. Nah, kemudian Pram kenalan sama calon istrinya yang kedua itu. Ponakannya Husni Tamrin, tahu? Nah itu, Maimunah Tamrin. Gitu. Penggambaran soal bagaimana kondisi Blora waktu itu tercermin dari... Jadi ya miskin lah Mbak. Miskin itu tadi. Ya itu kebanyakan orang Blora sebelah selatan jualan injet. Apa itu? Injet tadi loh, kapur yang buat nginang. Orang sebelah utara jualan petis, tahu petis? Tahu. Ampas dari ngerebus ikan itu kan sana laut ya Mbak. Iya. Rembang, Lasem, Juwono itu kan daerah penghasil ikan. Iya. Makanya ini namanya desa ini namanya jetis, injet sama petis gitu. Oh. Nah kalau yang di buku Samin itu? Buku Samin itu orang yang memulai tentang Samin itu saya Mbak. Oh. Iya. Sejak saya umur 13 menulis pertama kali ya Dunia Samin itu. Oh. Tahun 62 dibukukan oleh penerbit Nusantara dari Bukit Tinggi di kebun binatang dulu ada kantornya tahu. Sekarang jadi IKJ itu. Oh, IKJ. Di situ. Ya. Dulu kan namanya itu Taman Raden Saleh. Nah, di situ terbit sama buku anak-anak saya itu siapa pemain biola itu. Berarti ini ya Mbak Sus. Jadi Pram menulis 15, saya 13. Jadi sebenarnya Blora itu juga itu sering menjadi istilahnya kayak latar ya di buku-bukunya Mbak Sus sama Pak Pram ya.
cerita-cerita dari masyarakat sekitar ini dituangkan dalam buku-buku itu juga ya. Blora itu dianggap sebagai kota miskin di Jawa Tengah. Tapi ada nggak di kota lain, termasuk Solo, termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, kota-kota besar itu. Ada yang sudah ada belum yang membuat ensiklopedia? Blora sudah bikin ensiklopedia. Sudah 10 jilid. Dulu harganya 4 juta 10 jilid itu. Nggak laku, dibanting jadi 350.000. Itu tahun berapa itu, Mbak? Tahun berapa itu? Ada, saya nggak tahu, tapi pokoknya ada lah. Keunikan lain yang mungkin di daerah lain nggak punya, Blora punya? Itu. Selain itu? Lain itu ini buku tentang numismatik. Numismatik. Tahu numismatik? Kalau ini apa namanya, perangko kan filateli. Ya kalau uang namanya numismatik. Nah, Blora punya? Bukan punya, cuma punya itu redaktor utama numismatik itu orang Blora. Dialah yang membuat sejarah uang Indonesia satu-satunya. UNO namanya, bukan United Nation tapi UNO. UNO. Namanya UNO yang sering kesini. Saya sekarang itu disuruh oleh dia, belum kesampean. Cari Mas, namanya uang cepu. Apa itu? Cepu, tahu? Cepu. Kota Cepu. Iya, tahu. Tahun 48 itu mengeluarkan uang sendiri. Namanya uang cepu. Uang cepu. Yang dipakai pada waktu itu. Iya, karena Cepu kan termasuk daerah yang terkaya di Blora. Itu kan kecamatan Blora. Iya, betul. Cari Mas uang Cepu, kalau dapat berapa kamu minta? 1 miliar juga saya bayar. Dan gitu. Tapi belum ada, belum ketemu. Belum. Ya kalau saya nemu 1 miliar kan kaya. Tapi belum ada yang dapat itu. Di dalam buku numismatik ada gambarnya uang Cepu. Sementara ini belum. Iya, belum ada. Dia udah kasih saya. Ya. Satu lagi yang tertarik tadi itu, Blora itu apa? Mafia yang tadi sastra dunia. Nah, maksudnya apa itu, Mbak? Ya tadi saya udah cerita. Ya. Satu keluarga yaitu Thor, bapaknya Thor itu anaknya 10 yang pertama meninggal. Jadi Pram itu sebenarnya anak nomor 2. Anak yang pertama Ahmad namanya, meninggal karena ibunya masih umur 12 tahun. Jadi Kluron, tahu Kluron? Belum siap jadi ibu. Anak yang terakhir Susanti, meninggal karena kelaparan zaman Jepang masuk. Susanti artinya Su baik, San mesti Santi mati. Jadi Susanti lebih baik mesti San mati. Yang hidup 8. 5 laki-laki, 3 perempuan. 6 diantaranya. Ya ini dari 8 yang hidup itu saya bilang tadi 6 jadi penulis. 1 perempuan dan 5 laki-laki. Ya. Yang 3 lainnya 4 ya. Yang menjadi penerjemah berapa orang, Mbak? Yang jadi penerjemah 4. 4. Yang punya ijazah penerjemahnya cuma saya 1. Oke, ya. Bahasa Rusia, Indonesia. Beda loh, Rusia Indonesia sama Indonesia Rusia itu lain. Beda. Penerjemahannya. Beda. Tapi ya Pak Pram itu bahasa Belanda, Inggris. Adiknya Waluyadi atau Prawito bahasa Inggris. Itu semua belajar sendiri. Pak Kusala itu bahasa Jawa, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Rusia terbaik dunia. Ya. Kemarin dapat hadiah dari Presiden Rusia Putin. Hadiahnya itu Pushkin Award. Pushkin itu penulis Rusia berkulit hitam. Duel mati melawan seorang diplomat dari Belanda, De Antes. Tapi De Antes curang, dia pakai apa itu pelindung apa namanya? Peluru. Iya, peluru pelindung. Iya, makanya dia selamat karena takut dibunuh orang-orang pembelanya Putin tuh lari ke luar negeri. Sebenarnya si De Antes itu naksir istrinya Putin, Pushkin karena cuantik. Nah itu karena De Antes lari terus kawin sama seorang jenderal. Nah itu. Nah kalau perkembangan sastra di Blora sendiri gimana? Ya saya supaya mereka senang baca dan menulis. Saya di samping perpustakaan ini saya sudah buka perpus di sekitar Blora dan kota-kota lain hampir 20. 20 perpustakaan? Iya, saya bantu itu. Jadi keuntungan Pataba ini di samping untuk makan juga untuk
membangun peningkatan bahasa tulis di Indonesia. Indonesia membangun melalui Indonesia membaca menuju Indonesia menulis. Prinsipnya, motonya. Karena kan pernah mengatakan, bacalah bukan bakarlah. Karena tahun 65 itu bukunya Pram kira-kira 10.000 kan dibakar. Rumahnya diduduki militer sampai sekarang. Itu moto saya ubah bukan bakarlah dan bacalah dan bakarlah, tapi bacalah dan bakarlah semangatmu membaca dan menulis. Tambahi kata-kata semangat membaca dan menulis biar lebih relevan. Itu. Ya. Mbah, apa ya? Kalau harapan untuk Blora sendiri apa, Mbah? Harapan untuk kota ini? Ya, moga-moga aja berkembang dan moga-moga Cepu nggak kepingin pisah dari Blora. Karena kalau pisah ya melarat lagi Indonesia. Blora kan nggak punya apa-apa kecuali hutan. Iya. Kecuali kalau Cepu kan ada minyaknya. Iya. Ya, itu loh. Sini banyak pohon jatinya, Mbak. Pohon jatinya banyak. Pohon jatinya menurut seorang Belanda itu terbaik di dunia. Karena itu dari Bali itu ada orang yang namanya Gede Alit. Gede Alit 2 orang tuanya hilang tahun 65. Blora itu yang hilang 10.000 tembak mati. Purwodadi 20.000, Bali 48.000. Nah ini Gede Alit ini orang tuanya hilang dua-duanya, dibunuh. Nah itu dia kebetulan makmur karena dia itu bikin boneka-boneka yang diekspor ke luar negeri. Amerika, Eropa dan sebagainya. Nah itu bahan-bahannya berasal dari Blora, Cepu kan sama kan. Randu Blatung itu. Saya pernah diundang ke Bali oleh dia. Pulang balik naik pesawat, Mbak. Waktu itu habis diundang ke Cirebon. Dia bawa ke Bandung, terus terbang Bandung, Denpasar. Pulangnya Denpasar, Jogja. Di Jogja ada Akademi Ketatanegaraan. Jadi dari Bali langsung saya bicara di situ. Anak saya kan tinggalnya di Jogja. Bicara di akademi itu, terus sorenya saya bicara di Magelang. Tidar, tahu? Sorenya dari Magelang pulang ke Blora naik motor. Jadi keliling berapa jauh itu. Saya pernah baca kalau Mbak Sus itu katanya lebih suka mulung ya? Iya, rektor. Apa itu? Ngorek yang kotor-kotor. Kenapa itu, Mbak? Kenapa? Saya kasih tahu ijazah saya itu 5, nggak diakui oleh negara. Nggak diakui oleh negara. Waktu saya mau legalisasi di PDK, Pak, tolong lampirkan legal dokumen. Dan saya tanya legal dokumen itu apa? Paspor, SIM, KTP. Lulusan luar negeri nggak ngerti legal dokumen. Coba, Mbak. Tapi dia nggak mau jelaskan. Begitu saya undur dari loket, mau keluar ditabrak apa ketabrak orang. Pak, saya mau tanya, ini saya disuruh bos saya lulusan Perancis. Kalau legalisasi ijazah itu bayar berapa? Jadi legal dokumen itu lagi-lagi SBY, tahu? Apa itu? Sedaya betah yatra. Jadi minta duit gitu loh. Jadi lebih baik saya nggak diakui daripada saya harus bayar. Yang sekolah saya, yang susah saya kok dia tinggal minta duit. Coba Mbak, gimana? Jadi ejekannya SBY. Sedaya betah yatra. Mbah, kalau Mbah sendiri apa ya yang kira-kira harapan atau apa yang belum terrealisasi dan masih ingin direalisasikan? Saya kepengen nulis yang namanya Kerpeke Sang Lelananging Jagat. Artinya? Kerpek tahu? Nggak tahu. Kertas alat nyontek gitu loh. Kepean. Iya, saya nyebutnya orang Blora kerpean. Kerpean kalau orang Kerpeke Sang Lelananging Jagat. Kira-kira 10 jilid. Saya nulis Pram aja 10 jilid, Mbak. Iya. Pernah tahu nggak? Iya, pernah. Ini Kerpeke Sang Lelananging Jagat itu pengalaman hidup saya selama ini. Sudah berapa yang selesai? Nggak tahu, sudah jadi tinggal ngetik aja. Mungkin ya sudah minimum 5 jilid. Kepengennya sampai 10 jilid. Dekalogi nanti bahasanya. Sudah saya dapatkan. Ya. Gitu. Kalau mau tentang riwayat Pram, saya kan udah nulis buku 10. Kalau Anda tahu, kalau membaca buku itu, Pram mati karena apa? Dibunuh.
terbunuh, dan bunuh diri. Itu ditambah oleh Max Lane, tahu? Max Lane itu loh, diplomat dari Australia yang memihak Indonesia karena sakit. Katanya gejala TBC. Saya bantah itu waktu bicara di UGM itu. Yang benar? Dia bilang kan karena sakit. Karena sakitnya itu gejala TBC. Karena apa? Bapaknya dulu meninggal karena TBC, ibunya meninggal karena TBC. Itu Pram diduga punya gejala TBC. Saya bantah. Zaman sekarang orang kaya seperti Pram mati karena gejala TBC, memalukan itu, saya bilang. Beliin aja amoxicillin, 1000 juga sembuh. Saya bilang. Jadi Pram mati karena dibunuh, terbunuh, dan bunuh diri. Kenapa dibunuh? Pram itu tahun 2003 ke Blora. Sejak kecil Pram itu kan dendam sama bapaknya. Karena keinginannya selalu dibantah oleh bapaknya, karena dianggap bodoh. Tapi menjelang mati kok ingat sama bapaknya, mau damai. Nengok kuburan bapaknya di Kunden sini, dekat Taman Pahlawan. Sasono Lalit namanya. Sama istri barunya, sama anak yang pertama dari istri kedua, sama saya. Cobalah itu, kuburan di keramik. Ada 9 kuburan di situ. Ngerti nggak, Mbak? Ya. Seluruhnya ada 9. Ya. Kira-kira ya 10 kali 2 meter lah, gitu. Istrinya jawab, ke Blora ini aja kita sudah jual emas-emasan, Pih. Ntar deh kalau ada rezeki. Ngerti nggak? Ya. Jadi nggak jadi. Tahun 2006 kan Pram namanya meroket. Ya. Rumahnya 5 tingkat, tahu? Di Bojonggede Bogor. Ya. Kolam renang, kolam ikan, kebun buah. Mampir ke sini dengan 5 mobil. Semua anaknya kan dibeliin mobil. Ya. Wah ya Mbak. Iya, Pak ya. Itu dia nagih janji sama istrinya. Malam-malam saya dengar. Itu gimana itu? Kuburan. Buat apa kuburan kok di keramik, buang-buang duit aja. Istrinya. Langsung Pram marah. Saya nggak jadi kembali. Saya pulang ke Jakarta. Saya mau kerja. Nah itu apesnya atau untungnya yang disuruh ngantarkan ke Jakarta itu saya. Dibekali 1 kardus Supermi loh, makanan minuman. Disinggung aja enggak, Mbak. Semua itu dikasihkan pembantu yang jaga rumah. Dia langsung buka lemari. Ayo kita bersulang. Saya minum 3 hari 3 malam minum wine. Bukan vodka, wine. Ya, wine. Dia nggak makan. Kalau saya kan makan. Apa yang saya sediain nggak disinggung sama sekali. 3 hari 3 malam, Mbak. Ngerti nggak, Mbak? Iya, wine. Nah, itu kan kemudian dia senangnya kan bakar sampah. Nyapu-nyapu halaman itu kebun tadi. Bakar sampah, kecapean tidur di bangku taman. Kehujanan, Bogor kan kota hujan. Tahu? Iya. Bangun tidur katanya semua ungu warnanya, terbalik matanya udah. Sakit, dibawa ke rumah sakit Sin Carolus, tahu Jakarta. Terus meninggal di rumah. Itu kan jadi dibunuh oleh istrinya. Terbunuh karena waktu naik bis, Pram kan habis operasi prostat. Tahu? Iya. Prostat. Itu penyakit laki-laki di atas 45 yang tidak beres hubungannya dengan istri. Kan Pram di penjara berapa puluh tahun. Saya berapa puluh tahun, Pak Kusala berapa tahun. Nah itu semua kena prostat. Itu loh. Nah itu, jadi kan dia sering pulang ke Jakarta kan pakai bus tadi itu loh. Iya. Bolak-balik ke WC, pegang pundak saya, kan goyang ya Mbak. Pada waktu itu Blora Porodadi itu diborong oleh orang Thailand. Tahu? Pengusaha Thailand. Orang Thailand nggak ngerti kalau penduduk di sekitar jalan raya itu ngemis. Proyek maju, dimintain duit kiri kanan. Jadi akhirnya bangkrut, terus kabur. Pemborong Blora Porodadi itu. Lah itu jalan masih gini. Jadi Pak Pram terbunuh nah, Pram oleh waktu apa? naik itu jatuh, kepleset ini. Tangan pegangannya saya itu jatuh, dia kesungkur di bus, nabrak di bus itu, bangkunya itu kan dari bus ya Mbak.
Saya kira mati di situ, ngeringkel, terus ditolong orang banyak tuh. Tapi ternyata saya tanya, gimana Pak? Nggak apa-apa. Nah itu matinya terbunuh. Pram itu kan orangnya optimis, saya pesimis. Karena Pram lahir, bapak lagi jaya, anaknya 9. Saya anak 1 karena saya pesimis. Ngerti nggak? Pram kawin 2 kali, saya 3 kali. Pram dapat Nobel, tahu? Ya. Pernah nih Kak, Pram dapat Nobel? Oh Nobel enggak, kalau dunia. Saya bilang sudah. Oh sudah? Sudah. Saya saksinya. Tahu Nobel artinya? Apa itu? Noni Belanda. Nobel. Saya bilang kalau Pram Nobelnya 1, saya 3. Apa? Belanda, Belarusia, Belgia. Oke. Iya. Jadi Pram itu saya telan mentah-mentah. Oh, bisa mengalahkan Pram. Iya saya kecuali karya sastranya yang terkenal. Tapi kalau masalah jumlah sudah kalah Pram. Iya. Oke. Pram itu bukunya kan kira-kira 50. Lah saya yang sudah jadi buku aja lebih dari 40. Belum yang belum dicetak. Belum yang masih akan saya tulis tadi 10 jilid. Iya, Mas Sus. Dekalogi. Jenengan apa ya, ngasih nasihat ke generasi yang sekarang. Ngasih generasi nasihat. Sekarang. Harus kalau mau tahu, gini loh. Belajar di sekolah perguruan itu hanya membuat Anda jadi pintar. Oke. Belajar dari masyarakat dan keluarga itu membuat Anda jadi cerdas. Yang paling sulit adalah mendidik diri sendiri. Didiklah dirimu sendiri. Kayak Kartini. Tahu Kartini? Hal yang paling sulit buat saya adalah mendidik diri sendiri. Tapi kalau bisa Anda mendidik diri sendiri, Anda harus melakukan revolusi berpikir. Al-Badia al-Fikr. Anda jadi manusia. Hidup harus punya fungsi. Itu yang paling penting. Itu didikan diri sendiri. Gitu loh Mbak. Kenapa saya bilang sekolah itu hanya jadi pintar? 2 kali 2? 4. Nah, ya itu pintar. Kalau di masyarakat, pendidikan masyarakat 2 kali 2, 5. Kenapa? Kurang 1. Nah, karena Anda disuruh. Masa nggak minta upah? Iya. Benar nggak? Nah itu, saya ngambil hikmah dari kata-kata Kartini itu loh. Didiklah dirimu sendiri, karena mendidik diri sendiri itu paling sulit. Dengan mengalahkan diri sendiri itu paling sulit.